Alright, jumpa lagi bersama dengan saya Pater Koma pada podcasting saya yang berjudul Andaluri Digs Knowledge atau Andaluri Menggali Pengetahuan. Hari ini sedikit istimewa, saya mengajak Anda untuk mendengar obrolan saya di pantai. Namanya Pantai Maloba. Itu berada di bagian selatan Kabupaten Sumba Tengah atau di Anakalang. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang mengenai pendidikan untuk anak-anak SMA yang sekarang ini masih bergelut di masa pandemi dan mereka masih berjuang untuk terus belajar. Saya akan mengundang salah seorang siswa dari SMA Katolik Andaluri. Bagaimana obrolan kami? Simak terus dan saya akan panggil tamu saya. Oke, selamat siang. Selamat siang, Pak. Boleh kita cas ala corona? Supaya obrolan kita lebih santai, saya minta tamu saya untuk terlebih dahulu memperkenalkan nama pendekmu, tinggal di mana dan sekolah di mana. Oh ya, nama saya Dimas. Saya tinggal di Wailawa di Anakalang, Sumba Tengah. Sumba Tengah. Tapi bersekolah di SMA Katolik Andaluri di Wengapu, Sumba Timur. Oke. Ini putra Andaluri. Kamu sekarang naik kelas? Naik kelas 12. 12. Ya. Jadi 12 itu kan istilahnya hanya beberapa bulan kamu akan lulus. Ya. Kira-kira Dimas ke depan kamu bermimpi untuk menjadi apa? Kalau saya nanti mau menjadi seorang dokter. Oh my God. Dokter, oke, saya akan kupas tuntas bagaimana kamu bisa menjadi dokter. Ya. Boleh saya tahu apa alasan di balik pikiranmu ingin menjadi dokter? Ya, karena mama saya sendiri tuh di kesehatan, di bidan. Jadi dari kecil itu sudah dengan bau-bau obat lah gitu. Jadi sudah. Jadi kamu sering hirup bau obat ya? Cukup dekat dan cukup sering lihat juga mama ketika rawat ada jadi pasien. Jadi muncul minat ya? Ya, dari situ muncul minat. Nanti kalau besar mau jadi kayak mama juga di bidang kesehatan tapi dokter. Ya, kalau mama bidan saya mau jadi dokter. Karena kalau laki-laki jadi bidan kan itu kan tidak mungkin. Kalau mimpi jadi dokter, bagaimana kamu akan menjadi dokter untuk Pulau Sumba atau untuk semua orang Indonesia? Sebenarnya sih bukan cuma orang Indonesia aja sih. Semua aja yang butuh pertolongan saya nanti selagi saya bisa untuk bantu pasti bantu. Tapi boleh saya, apa potensi yang Dimas miliki sekarang ini sehingga kamu kok milih untuk menjadi dokter? Kamu punya keutamaan apa? Potensimu apa? Kelebihanmu apa? Minatmu apa? Minat sendiri saya sih di bidang biologi sebenarnya. Oke, ini orang biologi, biologi. Ya, jadi tentang organ-organ tubuh, penyakit-penyakit itu. Jadi dan cukup senang dengan itu, cukup senang dan saya rasa bisa. Kalau kamu mau jadi dokter, mau dokter spesialis di bidang apa? Ahli bedah. Malam ini saya akan tangkap ayam, suruh kamu bedah ayamnya. Apakah ayamnya bisa dijahit sampai dia masih hidup lagi? Kalau dia mati berarti kamu tidak boleh menjadi dokter. It's just kidding. Yeah. Oke, Dimas. Omong-omong, Dimas sekolah di Andaluri, tapi kamu tinggal di mana waktu di Wengapu? Oh, di asrama Pewarta Injil Redemptoris. Asrama Pewarta Injil Redemptoris Pardita. Saya mau tanya sedikit mengenai ini. Apakah yang didapatkan Dimas selama tinggal di Pardita di Apir? Apa yang kamu dapat di sana? Apakah punya efek besar buat kamu? Semacam dampaknya buat kamu apa ketika kamu tinggal di asrama? Ya, selama saya tinggal di asrama sih dampak yang saya peroleh cukup besar saya rasa. Karena di asrama itu semua bakat-bakat kami itu terfasilitasi. Jadi dari musik, ya olahraga, juga dengan aturan-aturan sendiri di asrama itu benar-benar mengubah. Selain pola pikir, kepribadian kami juga diubah ya. Jadi lebih baik kayak begitu. Dengan bangun pagi. Kedisiplinan kamu bagus ya? Iya. Dimas ini kan setahu saya kamu anak yang berprestasi juga di kelas. Ya. Kamu kemarin juara berapa? Peringkat 7. Peringkat 7 masuk 10 besar. Iya. Waktu kamu masuk di kelasmu itu, apa yang kamu alami? Apa kamu sangat kompetitif, sangat bersaingnya sangat ketat atau kamu biasa-biasa saja? Biasa-biasa saja sih. Biasa. Iya. Ketika kamu mulai pandemi, kan dari asrama kan disuruh kamu tinggal di rumah. Iya. Apa yang Dimas alami paling sulit ketika di rumah? Yang paling sulit sih untuk
menahan godaan supaya jangan main yang lain dulu lah. Jadi konsentrasi kita tuh tidak bisa konsen ke belajar, tapi terpecah ke ada game lah atau Main apa game. ya. Jadi sulitnya di situ sih, untuk menahan diri itu susah. Susah. Iya. Kamu rasa ini tantangan buat kamu? Iya. Apakah Dimas selama ini suka main game online? Iya, suka Suka sekali. ya. Hampir setiap hari. Hampir setiap hari memang sih. Setiap hari. Iya. Apa dampaknya buat kamu? Waktu kamu main game kan mesti ada manfaatnya buat kamu. Apa ya? Kayak lebih aktif lah, lebih bisa banyak berbicara. Kalau di luar kan cenderung saya tidak terlalu banyak Kamu menjadi pasif ya? pasif. Tapi kalau di game itu kan ketemu dengan orang-orang, diajak ngobrol, jadi Secara online. selain online, jadi ya Sering-sering kamu kalah atau kamu menang? ya banyak kalah sih sebenarnya. Oke. Main game itu kan baik. Iya. Itu juga untuk mengasah analisa kita kok. Iya. Strategi kita buat. Yang penting itu tidak menelantarkan apa tugas utama kita itu belajar kan. Apakah ada efeknya main game ini terhadap tugas belajarmu? Ada efeknya? Kalau ke tugas sih tidak ada sih, karena saya main game tuh ketika semua tugas sudah selesai. Oke, Iya, karena jadi saya kamu mengisi waktu ya. Iya. Jeda waktu untuk semacam relax. ya Karena kan tugas kamu kan setiap hari ada pelajaran 6 sampai 7 ada lagi latihan yang sangat banyak. ya Dimas, waktu kamu di asrama, kamu setiap hari dari asrama ke sekolah itu kamu jalan kaki. ya jalan kaki. Kamu suka itu? Suka. Jadi Karena kamu turun naik setiap turun Iya. pagi naik siang. ya asik sih sebenarnya. Asik ya. Rame-rame kan. Di jalan sambil lihat ya. orang ya. Kalau kamu naik mobil kan kamu Iya. bisa lihat orang. Jadi bosan juga sebenarnya. Bosan juga. Ya. Lalu kemudian kamu kemarin masih mengalami Pater Dandi, Iya, masih dapat. ya kan? Iya. Setelah itu dia pergi. Iya. Pater Dandi bilang ke saya begini, Dimas itu termasuk siswa yang bagus di asrama. Dalam arti begini, kita ingin membentuk anak-anak di asrama itu supaya memiliki karakter. Iya. Sekarang bagaimana kita menghubungkan karakter kita dengan SMA Andaluri? Apa yang dimalias mengenai SMA Andaluri? Apakah anak-anak di SMA Andaluri ini cukup berkarakter? Iya. Sangat-sangat berkarakter saya rasa. Kamu senang sekolah di situ? Ya, senang sekali. Kasih saya, apa alasannya sih kamu senang? Selain saya dapat sesuatu yang baru, kan saya di anak kalang dari kecil sampai Oke. sampai SMP kemarin. Terus begitu ke Andaluri dapat teman-teman baru, suasana baru di sana. Terus dengan sekolahnya, suasana sekolah itu benar-benar bikin nyaman, dan itu benar-benar bikin saya senang. Sekolahnya bersih, rapi ya? bersih, rapi. Tertib dan disiplin. Iya. Guru-gurunya bagaimana? Guru-gurunya baik, ramah, juga Kecuali Pater Koma ya? tidak. Artinya semua guru yang senior maupun guru yang Iya. junior ya? Iya. Kepala sekolahnya siapa? Apa terkus? Apa pendapat kamu mengenai kepala sekolah? Saya sebenarnya sih sangat kagum dengan sifat beliau. Benar-benar menjaga kenyamanan siswa di sana. Oke, dia sangat berusaha keras supaya anak-anak sekolah dengan nyaman. Nyaman, iya. Mulai dari menjaga kebersihan, Oke, kebersihan. keindahan, dan soal kebersihan tuh yang benar-benar buat saya kagum dengan beliau tuh soal kebersihan. Beliau tidak sungkan untuk langsung pungut-pungut sendiri sampahnya. Oke, kalau Iya. di sekolah lain kan tidak mungkin. Iya. Ya. Masa kepala sekolah kau pungut sampah? Iya. Dan kamu merasa ini sebagai pendidikan karakter yang paling baik? Iya, karena Jadi- semuanya dimulai dari orang tua. Oke, jadi guru tidak cuma ngomong, Iya. tapi dia buat apa yang dia bicarakan. Iya. Dan Pater Gus punya itu. Iya, dia punya. Sehingga kamu merasa ini kebanggaan buat kamu. Iya. Nah, boleh saya tahu bagaimana pengalaman Dimas ketika di Andaluri? Kamu kan juga teman-teman kan bukan semuanya Katolik, Iya. tapi juga Protestan. Iya. Apa pengalaman kamu? Apakah kamu sungguh-sungguh bergaul dengan baik atau ada diskriminasi di sana? Oh, kalau soal diskriminasi sih di Andaluri tidak ada. Tidak ada. Jadi semuanya benar-benar sama aja lah. Sama ya? Iya. Mereka juga kalau seandainya berdoa itu untuk pulang sekolah atau mengawali pelajaran, kadang sering minta teman-teman yang Protestan yang untuk pimpin Berdoa. doa. Ya. Dan semua enjoy ikut Enjoy ya? aja. Nah. Ya, saya juga mengalami seperti itu karena kita ingin anak-anak supaya tidak terkotak-kotak oleh Iya. agama atau oleh perbedaan. Dan Andaluri itu menciptakan iklim ini sehingga semua anak merasa nyaman untuk belajar. Ya. Baik Dimas, waktu kamu mengalami ikut ujian online, Oh ya. apa kamu punya tantangan di sana? Oh, apa sih sebenarnya? Tantangannya sih kan selain persiapan saya sendiri sih yang susah, dan di rumah itu kan tidak boleh ketika ujian sekalipun online tidak boleh Google itu.
Oh begitu? Iya. Jadi tantangannya itu. Siapa yang suruh itu? Mama. Mama, jadi tidak boleh cari di Google. Iya. Apa reaksi kamu? Kamu senang dengan cara itu atau kamu semacam tertekan? Lebih kayak tertekan sih sebenarnya. Karena persiapan saya sendiri tuh benar-benar minim. Oke. Lebih banyak waktu terbuang untuk. Jadi orang kalau tidak tahu biasanya cari Google. Iya. Ayo Mbak Google, Pak Google bantu Iya. saya. Jadi ketika ujian benar-benar itu dipersiapkan Fokus. sebenarnya. Dan Jadi- syukurnya mama kasih tahu begitu ketika Oke. beberapa tidak langsung ketika ujian. Ya. Sebelum ujian. Sebelumnya. Jadi bisa adalah sedikit persiapan gitu. Oke. Jadi mama selain jadi perawat tapi juga menjadi guru yang baik buat kamu. Iya. Jangan apa-apa cari di Google karena tidak semua di Google itu benar. Iya. Dan Google bukan manusia, itu program yang dipaketkan supaya kita bisa mendapatkan kemudahan untuk belajar. Oke Dimas, waktu kamu ujian kan ada ujian optional choice, ada juga esai. Iya. Mana yang kamu lebih suka? Lebih ke esai sebenarnya. Kayak alasan. Iya. Kenapa? Lebih apa ya? Itu dia kan mintanya yang pasti gitu. Oke. Kalau ini pilihan ganda itu kan kalau tidak tahu ya asal-asal aja lah. Oke. Asal-asal aja nanti bisa ada kemungkinan bahwa mungkin dia salah pencet gitu kan. Oke. Tapi kalau esai kan benar-benar Anda harus nulis kan? tidak mungkin ada kesalahan apa situ. Jadi Oke. tertantang sebenarnya. Asik. Tapi kan selama ini kan kamu ujian optional choice. Ada pelajaran yang itu. Esai. Ada? Iya. Tapi ujian yang kenaikan kelas ini kan semuanya pakai multiple choice. Multiple choice. Tapi ulangan-ulangan harian apakah ada esai? Ada esai. Kebanyakan esai. Oke, jadi untuk mengcounter itu karena ulangan harian dia pakai optional choice, maka ujian kenaikan kelas kita pakai multiple choice supaya balance seimbang antara yang multiple choice dengan yang esai. Oke, kira-kira Dimas boleh tahu kenapa ada temanmu yang gagal naik kelas? Mungkin Kan kurang. alumni itu kan ada. Iya, ada. Hmm, Mungkin ini apa ya? Kurang fokus sebenarnya. Oke. Ada juga yang mungkin keterbatasan kuota sehingga tugas-tugasnya itu tidak dikerjakan. Oke. Bahkan mungkin juga waktu kemarin penilaian akhir semester itu mungkin ada beberapa yang tidak ikut karena keterbatasan itu dari HP mungkin atau kuota. Boleh saya tahu ada orang tua yang menelpon kepala sekolah untuk minta bantuan supaya nilai anak yang gagal itu dinaikkan sehingga dia bisa naik kelas. Apa pendapat kamu? Menurut saya sih apa ya? Tidak bagus lah gitu. Kenapa Ya, tidak bagus? karena selama pandemi kan anak-anak lebih banyak dengan orang tua itu kan. Oke. Jadi selama itu harusnya mereka yang mendampingi, tugas mereka yang mendampingi. Betul. Guru-guru hanya Ya. kasih bantu-bantu sedikit lah gitu kan, Jadi kamu tidak materi-materi. setuju kalau ada pendapat seperti itu? Tidak setuju sama Masa sekali. ada anak yang Iya. nilainya diangkat begitu saja dan dia naik Iya. kelas? Kan tidak bisa, dia Iya. tidak punya perjuangan. Sementara kebanyakan anak yang lain kan berjuang, ikuti proses dan akhirnya dinyatakan naik kelas. Jadi kamu punya nasihat untuk orang tua apa? Nasihat saya untuk orang tua di rumah itu lebih banyak waktu untuk dampingi anak. Kalau memang waktunya terbatas, paling tidak bersikap tegas pada anak Oke. supaya anak sendiri bisa terbentuk gitu. Oke Dimas, yang terakhir. Sekarang ini kan tahun ajaran baru dimulai. Ya, Sekolah kebanyakan mulai melakukan pendaftaran. iya. Untuk mereka yang kelas 10, kelas 9 sekarang di SMP melamar. Iya. Saya minta Dimas, apa yang bisa kamu jual kepada adik-adikmu di bawah yang sekarang kelas 9 supaya mereka tertarik untuk sekolah di SMA Andaluri? Kamu buatkan iklan. Untuk adik-adik Ya. yang Kelas 9 sekarang. kelas 9 yang akan naik ke kelas 10 di Andaluri itu suasananya itu benar-benar bikin nyaman. Oke. Selain kebersihannya, lingkungan sekolah kami benar-benar bersih dan dijaga. Lalu guru-gurunya juga di situ sangat ramah, baik, tegas juga. Jadi karakter kalian itu bisa dibentuk. Juga saya rasa teman-teman bakalan menjadi semakin disiplin juga dengan aturan-aturan dan ketegasan. Iya. Di situ jadi Andaluri siap dan pantas buat kalian semua. Oke, itu iklan dari Dimas. Jadi jangan pernah takut untuk masuk Andaluri. Meskipun kalau Anda malas belajar, kamu bakal ditahan. Tidak naik kelas. Tapi saya mau katakan jangan lupa nanti sebentar lagi sekarang sudah dibuka untuk daftar online. Linknya sudah dikirim kepada orang tua juga kepada grup di kelas-kelas. Sehingga bagi semua SMA Andaluri yang sudah di kelas 11 atau kelas 10, kelas 12 supaya tolong bantu adik-adikmu
yang sekarang ini sedang dalam proses untuk mendaftar sekolah kita. Ya. Jadi Dimas, terima kasih kamu sudah belajar di SMA Andaluri. Sekarang ini kamu akan naik kelas 12. Ya. Apa kira-kira strategi Dimas selama kamu nanti kelas 12 jika pandemi ini masih ada? Mungkin akan semakin mengekang, menahan diri Oke. supaya lebih memperbanyak waktu untuk menggunakan HP untuk belajar ketimbang untuk game atau yang lain. Jadi itu sih lebih Lebih fokus. fokus ke belajar. Oke. Dimas tidak pernah menyerah belajar di Andaluri. Ya, Ya. Sampai saya tunggu kamu jadi dokter. ya, Ya, Amin. karena suara anak itu adalah suara Tuhan. ya, Mimpi anak adalah mimpi Tuhan. Tetapi prinsipnya adalah jangan pernah menyerah untuk belajar. Ya. Oke, terima kasih untuk bincangan kita di pantai yang indah ini. Boleh saya tahu namanya apa? Pantai Maloba. Oke, ini pertama kali saya bikin podcast di tepi pantai. Jadi saya undang semua orang Sumba main ke pantai ini supaya kita bangga dengan alam kita dan kita mencintai, karena Tuhan yang baik itu menciptakan kita dengan alam yang baik. Oke, terima kasih untuk obrolan kita siang hari ini. Ya. Thank you, God bless you. Bye-bye.